Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang use case, diagram activity, sequence activity, sequence diagram, dan class diagram. Nah, di sini kita menggunakan softwarenya StarWMLX. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang use case dan diagram activity. Dan di sini kita akan membuat ulang sebuah diagram activity dari salah satu use case yang kita ambil. Oke, kita open dulu ya. Kita ambil. Nah, ini merupakan salah satu contoh use case dari project yang saya kerjakan, yaitu Yayasan Pekanbaran Riau. Nah, di sini kita memiliki use case interaksi antara user, admin, dan donatur aktornya. Nah, aktor pertama memiliki beberapa use case, yaitu registrasi akun, login, pendaftaran, pengumuman, dan pembayaran wakaf. Nah, kita akan mengambil use case pembayaran wakaf. Nah, di mana sih kita akan mengambil pembayaran wakafnya, guys. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram activity. Nah, kalian klik aja di sini, add diagram, kita pilih diagram activity di diagram. Oke. Nah, kita langsung aja masukkan streamline ya. Nah, di sini kita memiliki dua aktor. Yang pertama itu ada user, dan streamline yang keduanya ada sistem. Oke. Kita akan masuk ke atribut mulanya, action mulanya di sini. Tadi inisial. Kemudian kita masukkan action ya. Nah, yang pertama ini ketika user membuka aplikasinya, dia akan membuka menu pembayaran wakaf. Kita apa ya, World Web kan, membuka menu pembayaran wakaf. Ini terlalu kecil ya, kita besarin dulu. Oke, kita buat garis Ctrl V ya. Nah, setelah dia membuka menu pembayaran wakaf, maka sistem akan membuka menu pembayaran wakaf. Belum. Maka di sini dia akan memilih menu membayar wakaf. User membayar wakaf. Oke. Tekan Ctrl V. Kemudian action selanjutnya, sistem memberi kode transfer dan alamat ATM dan apa ya, alamat rekening tujuan.
alamat rekening yayasan. Oke, seperti itu. Forward-kan. Nah, kita kasih control flow. Oke, setelah itu sistem memberi kode. Nah, dia langsung ke user lagi. User menerima kode pembayaran. User menerima kode pembayaran. Word web. Oke, kita panjangin lagi. Oke, selanjutnya kita control flow kan. Setelah itu user membayar wakaf. User membayar wakaf, control flow. Kemudian di sini sistem mengecek pembayaran. Oke, di sini kita pakai decision. Nah, decision di sini memiliki dua opsi. Apakah pembayaran wakafnya berhasil atau gagal? Nah, di sini kita contohkan, misalnya kita kasih dua action ya. Berhasil, gagal. Maksudnya ini pembayaran berhasil dan mengirim notifikasi kepada user. Gagal, user diberi notifikasi bahwa pembayaran gagal atau seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan sekalian. Fungsi decision itu untuk memberikan beberapa opsi suatu kejadian. Nah, kita bawakan ke sini. Kita kasih control flow-nya antara berhasil dan tidak berhasil atau gagal. Nah, jika berhasil, maka dia akan mengirim notifikasi. User menerima notifikasi bahwa pembayaran wakaf berhasil. Nah, seperti ini format Word web. Oke, maka dia akan mengarah sistem akan mengarah kembali ke user.
dengan sebuah data yang sudah valid. Setelah user menerima notifikasi bahwa pembayaran wakaf berhasil, maka sampai disitulah proses diagram activity pada pembayaran wakaf. Maka control flow-nya selesai. Nah, finish. Nah, jadi kira-kira seperti ini contoh diagram activity untuk pembayaran wakaf. Oke, baiklah, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram di sini adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengindikasikan, memberi petunjuk atau tanda komunikasi di antara objek-objek tersebut. Nah, di sini kita akan membuat sequence diagramnya dari model sebelah kiri ini ya. Kita klik kanan. Ini kita klik main dulu. Kita add diagram, sama aja sih. Diagram. Terus di sini kita klik sequence diagram. Nah, sequence diagram di sini kita akan cari aktornya. Aktor kita add, di sini ada aktor. Oke, aktor kita drag. Pelan aktornya kita kasih nama user. Salah, kita kasih nama di sini. User. Nah, ini untuk aktornya. Kemudian kita akan membuat objeknya. Nah, objek di sini berupa lifeline. Grafnya kita kunci dulu, kita buat 2. Nah, di sini saya menggunakan 3 objek. Yang pertama itu objek pertama adalah menu tampilan ya. Tampilan. Di sini ada kontrol data. Kemudian di sini ada database-nya. Oke, ini kita tarik ya, biar lifeline-nya memanjang. Nah, di antara lifeline ini kita akan memberikan rectangle. Nah, di sini sebuah rectangle ini dipakai untuk memperjelas timeline waktunya. Oke, kita kasih ya di setiap lifeline ini rectangle-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat atau kita akan memulai sequence diagram itu dari aktornya. Nah, di sini kita akan langsung saja memberikan message ke menu tampilan. Di sini bisa buka menu pembayaran wakaf. Oke. User membuka menu pembayaran wakaf. Nah, ini merupakan activation box, di mana activation box ini adalah sebuah penanda atau sebuah tempat atau objek penanda suatu kejadian atau interaksinya. Nah, di sini kita menggunakan interaksi pertama, user membuka menu pembayaran wakaf. Kemudian kembali ke aktor, user sistem sistem membuka
pembayaran wakaf. Oke, selanjutnya dia langsung ke kontrol data ya, karena di sini user mengirim wakaf, user melakukan transaksi pembayaran wakaf. Oke, setelah melakukan transaksi pembayaran wakaf di kontrol data, maka akan terjadi sebuah self message. Nah, oh salah, bukan self message, tapi kita ulang lagi. Nah, sistem mengecek pembayaran. Oke, setelah selesai mengecek pembayaran, sistem akan mengirimkan validasi pengiriman wakaf ke database. Mengirim validasi pembayaran ke database agar datanya masuk ke database. Setelah itu database mengirimkan balik validasi kembali ke sistem. Setelah validasinya selesai, maka sistem akan memberikan notifikasi bahwa pembayaran wakaf berhasil. Maka pesan selanjutnya notifikasi user akan menerima notifikasi pembayaran wakaf berhasil. Nah, seperti itu. Contoh dari sequence diagram. Maka prosesnya selesai. Ini adalah contoh pembuatan sequence diagramnya. Kemudian kita lanjut ke kelas diagram. Oke, kelas diagram. Di sini kita buka aja. Klik kanan, add kelas diagram. Nah, kelas diagram di sini adalah visual dan struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Nah, kelas diagram ini di sini merupakan alur database pada sebuah sistem. Nah, di sini kita langsung saja berikan sebuah kelas. Nah, di mana di sini terdapat 3 rows, yang mana rows pertama ini nama kelasnya, misalnya pembayaran wakaf. Kemudian yang kedua ini merupakan atributnya. Nah, di sini atributnya kita pilih aja private attribute. Nah, private attribute di sini ada ID pembayaran, terus ada nama pembayaran.
Oke. Ini adalah contoh atribut. Kemudian yang selanjutnya ada operation atau metodenya. Nah, di sini di dalam pembayaran wakaf, sistem bisa melakukan operasi-operasi apa saja. Misalnya di sini di pembayaran wakaf dia bisa create, membuat data, atau bisa kita tambahkan lagi atau bisa read gitu. Nah, terus selanjutnya kelas yang kedua ada user. Nah, di sini user memiliki atribut ID user. Oke, maaf ya, dia harus pakai underscore. ID user dan nama user. Oke, selanjutnya metode di sini operationnya mungkin user bisa read dan di sini pembayaran wakaf tidak bisa delete ya. Ya, karena di sini aksesnya hanya pembayaran. Berarti di sini pembayaran wakaf bisa memberi sebuah notifikasi atau membuat sebuah notifikasi bahwa user sudah mengirim wakaf. Nah, di sini memakai create dan read. Nah, di sini user hanya bisa nge-read. Oke, setelah itu kita membuat. Nah, ini adalah solusinya. Nah, saya kira cukup sekian tutorial pembuatan use case, diagram activity, sequence diagram, dan class diagram pada project Yayasan Pegadaian Anak Riau saya. Nah, demikian presentasi saya pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.